Terima kasih Anda masih bersama kami di program Sehat Itu Murah. Sebelum lanjut bincang-bincang dengan Dr. Hans, saya ingatkan kepada Anda yang menonton acara ini, jangan lupa subscribe, kemudian nge-like, dan kalau ada komentar silahkan tinggalkan di bawah sini ya. Oke, terima kasih sebelumnya. Baik, Dr. Hans, kita lanjut lagi obrolannya. Silakan. Dok, tadi kan dokter bilang bahwa kita melakukan banyak kekeliruan gitu ya, dari sisi makanan, kemudian olahraga ya, tubuh harus bergerak. Nah, selain itu apa lagi dok? Ya, bagi mereka yang sudah terlanjur sakit, apakah turunan ataukah didapat, itu sebetulnya bisa melakukan hidup berdampingan secara damai dengan penyakit. Berdamai dengan penyakit. Hidup berdampingan damai dengan penyakit. Artinya apa? Mereka yang sudah terlanjur sakit itu faktor risiko. Satu faktor risiko. Faktor risiko itu yang kalau dibiarkan ya terjadi komplikasi. Jadi orang yang serangan jantung misalnya itu karena sebetulnya sudah puluhan tahun sebelumnya faktor risikonya itu dibiarkan. Sehingga satu saat hari ini misalnya terserang jantung koroner. Nah, kalau kita bisa kendalikan penyakit apapun, yang ringan sampai yang berat, bahkan kanker sekalipun, itu tidak perlu terjadi. Nah, caranya bagaimana? Ya itu saya tuliskan dalam buku. Mungkin banyak yang belum membaca ini dok, dan salah satunya karena orang Indonesia memang malas membaca. Jadi kita bikin ini supaya mereka nonton. Nah, tadi kan dokter bilang bahwa kalau mereka tahu caranya, kan tidak harus sakit. Betul. Gitu. Dan kita lihat kebanyakan justru orang baru nyadar bahwa dia sakit itu karena memang sakitnya tuh udah parah dok. Betul. Nah, sebelum sampai ke sana, apa yang harus mereka lakukan dok? Ya, jadi artinya kalau dipenuhi syarat-syarat bisa memampukan hidup tanpa sakit, ya dengan makanan yang tepat, ya dengan gerak badan yang tepat. Yang satu belum disebut ini, bagaimana memanage stres. Ya, yang tadi kita sudah sebut adalah bagaimana hidup berdampingan secara damai dengan penyakit. Nah, yang satu lagi faktor stres. Kalau ini bisa dilakukan, orang tidak sakit. Nah, hidup berdampingan dengan penyakit artinya penyakit itu semua bisa dikendalikan dengan obat maupun tanpa obat, dengan diet ataupun tanpa diet. Nah, kalau kita betul tepat mengendalikan penyakit, penyakit tidak berkembang. Artinya tetap saja begitu dan dia tidak sampai berujung komplikasi. Nah, cara mengendalikannya itu gimana? Ya, misalnya orang kencing manis, teratur hidupnya, minum obat. Ya, kalau obat itu bisa mengatur gula darahnya, orang itu kan selamat. Tetap saja kencing manisnya ya tetap. Karena kalau turunan memang tidak bisa sembuh, bisa hilang ya, dok, kecuali yang didapat mungkin bisa sembuh. Kedua, makanan, ya, bagaimana diet diatur. Nah, sekali lagi faktor stres di mana-mana, hampir semua penyakit melibatkan stres, stres memperburuk. Nah, jadi kalau dengan obat bisa dikendalikan, dengan makanan bisa dikendalikan, stresnya terkendali. Jadi kencing manisnya secara teori sih gampang dok, tapi yang namanya tuntutan pekerjaan, tuntutan target, kemudian menjadi stres. Bohong orang tanpa stres. Tapi maksud saya adalah orang yang bisa manage stres itu tidak perlu jatuh stres. Setiap orang, anak kecil, orang tua, laki, perempuan pasti ada stresor. Tapi hanya mereka yang tidak bisa beradaptasi dengan stres, dia jatuh stres. Gitu ya. Nah, supaya bisa manage stres ya panjang ceritanya. Antara lain dari kecil anak harus tahan banting. Nah, saya mau ambil contoh. Kita bisa bahas khusus untuk stres. Dok, bagaimana mengelola stres gitu ya. Tapi yang jelas tadi dokter kan udah menyampaikan bahwa pertama soal makanan, kemudian tubuh yang harus bergerak. Lalu kita harus berdamai dengan sakit kalau memang sudah ada faktor turunan, dan yang keempat tadi adalah manajemen stres. Dan satu lagi sebetulnya kita harus check up secara rutin, terutama yang punya risiko. Jadi cuma 5 itu sebenarnya. Disiplin untuk medical check up. Medical check up terutama yang punya risiko. Itu biasanya
jarak berapa lama, Dok? Tergantung, kalau dia ada risiko kencing manis, darah tinggi setahun 2 kali. Oke. Kalau dia tidak ada apa-apa, setahun sekali. Oh gitu. Tapi wajib ya, Dok, ya mestinya ya. Nah itu Supaya kelemahan. kita mengenali tubuh kita. Betul. Kelemahan orang-orang di kita itu memang nggak pernah check up. Banyak yang bilang gini, Dok, saya nggak mau cek, soalnya saya takut kalau ada penyakit malah Ya, jadi jauh, takut jadi stres. menghadapi kenyataan. Itu lari dari kenyataan itu ya, Dok. Ya. Oke, Dok, kalau ternyata kemudian ke semua itu tidak bisa dikendalikan, itulah kemudian yang menyebabkan sakit ya, Dok? Ya, jadi sakitnya berkomplikasi. Jadi kalau kencing manis dikendalikan, darah tinggi dikendalikan, lemak darah dikendalikan, dia tidak berkembang, dia tetap saja dan tidak merusak badan. Nah, kalau dia tidak dikendalikan, dia merusak badan yang kita sebut komplikasi. Komplikasinya kemana? Ya tergantung penyakitnya. Kencing manis ke semua organ, otak kena, jantung kena, ginjal kena, pembuluh darah kena, kemana-mana. Berarti kencing manis itu kepala ya? Oh iya. Kepala penyakit ya, Dok? Itu kemana-mana. Bisa kemana-mana. Betul. Ya? Darah tinggi pun kira-kira seperti itu, sama. Mata bisa buta, ginjal bisa rusak, gagal ginjal, jantung serangan jantung, pembuluh darah ke otak, stroke. Nah, kalau dokter melihat sekian lama nih mengamati orang Indonesia, apa yang paling fatal dari sisi gaya hidupnya orang Indonesia yang menyebabkan banyak yang sakit, Dok? Perusahaan insurance, saya berapa kali diundang oleh beberapa perusahaan insurance. Mereka sekarang agak prihatin karena kasus penyakit kritis, critical illness di Indonesia semakin tinggi. Apa aja tuh, Dok, yang termasuk? Ada 33, sekitar 33 penyakit yang kritis. Yang paling dominan apa, Dok? Ya semua, jantung, stroke, ginjal, dan cancer. Semua penyakit mahal, Dok? Penyakit mahal. Nah itu mereka harus tanggung. Itu makanya informasi edukasi tentang ini itu diperlukan, bukan saja oleh perusahaan insurance, tapi juga oleh pemerintah, supaya beban yang dipikul pemerintah tidak berat seperti sekarang. Ya, BPJS tekor 20 triliun, karena yang sudah masuk sudah terlanjur gagal ginjal, sudah terlanjur jantung, sudah terlanjur stroke, mahal ongkosnya, dan itu penyakit kritis. Nah, kalau gitu apa saran dokter supaya orang Indonesia kembali mau hidup sehat, Dok? Ya, jadi selama ini pemerintah sibuk, saya tadi katakan, sibuk mengobati yang sudah terlanjur sakit, menunggu yang sudah sakit. Harusnya seperti zaman Pak Harto dulu, kelompok pencapir, ya. Jadi pendidikan, penyuluhan, bagaimana bertani, bercocok tanam, sampai ke desa-desa lewat radio, lewat televisi. Sekarang mana? Televisi tidak edukatif. Mereka cuma berita saja. Kalau saja itu dimanfaatkan dan Depkes menyisihkan sedikit saja anggarannya untuk supaya masyarakat melek hidup sehat, itu jauh lebih murah daripada mereka udah terlanjur sakit. Belanja obat, anggaran kesehatan itu besar sekali, dan anggaran yang tersedia habis untuk belanja obat. Kalau dia sisihkan untuk penyuluhan, edukasi, informasi, kecil, sampai ke pelosok desa. Saya pernah katakan, saya dianukan oleh satu perusahaan soal cuci tangan saja. Itu 10 penyakit bisa dicegah. Hanya belajar cuci tangan. Simple toh? Nah, kita kalangan edukatif, kalangan strata 1, sarjana, mencuci tangan pun yang benar belum tentu mereka kuasai. Diajarkan mulai dari zaman TK. Dari kecil. Nah, saya bikin program dokter kecil misalnya waktu saya di puskesmas dulu. Dan itu sekarang diadoptif oleh beberapa perusahaan. Bagaimana dokter kecil mengajarkan teman-temannya, bahkan mengajarkan orang tuanya bagaimana cuci tangan yang benar. Justru dari hal-hal yang kecil ya, Dok? Ya, simple toh, cuci tangan saja, 10 penyakit. Dan itu jadi iklan sabun itu. Iya, pernah lihat, Dok. Mencegah 10 penyakit dengan cuci tangan. Ya. Tapi kalau misalnya, Dok, sudah terlanjur sakit, terus gimana tuh, Dok? Ya, terlanjur sakit harus berobat. Nah, susahnya sekali lagi, saudara-saudara kita itu kalau belum parah betul, belum ke rumah sakit. Dan kalau semakin sakit, semakin besar ongkosnya. Betul. Nah, itulah. Jadi mestinya sejak awal
baru penyakit awal itu lebih ringan. Oke. Tapi biasanya orang Indonesia, ya ini sakitnya nggak parah kok, saya nggak Ya, perlu. ya. Mereka menganggap sakit itu pada saat justru setelah penyakitnya serius. Ya, dan celakanya lagi, faktor magis, faktor mistis, faktor tahyul di kita masih kuat Oh ya, dalam budaya orang Indonesia. betul. Ini juga menghambat. Artinya kenapa rumah sakit kanker Darmais itu pasiennya sudah terlanjur stadium lanjut. Karena mereka mampir-mampir dulu di orang pinter. Betul. Paranormal, Betul. dukun, tabib, sinse. Dan itu banyak dok beredar dari WhatsApp grup itu, Persis. beredar dari WA yang satu ke WA Ya, yang lain, ya. dan itu hoax kebanyakan ya dok. Semua, saya benar pastikan. Dan ini pun agak rancu sebetulnya kalau bicara penemuan tanaman batang yang di Kalimantan menyembuhkan kanker. Itu sebetulnya menyesatkan saya kira. Itu baru bahan kasar tuh, raw materials yang harus diuji dulu bahwa dia punya khasiat, mungkin betul. Tapi apa memang pengobatan non medis itu memang nggak menghasilkan apa-apa dok? Atau Menghasilkan. Cuman biaya untuk mengubah bahan kasar dari alam untuk menjadi obat. Jamu ya dok? Bahan alam ada jamu, ada herbal, ada fitofarmaka. Itu naik kelas. Mula-mula kan bahan kasar, entah itu kayunya, buahnya, bijinya, akarnya. Nah, itu punya khasiat, termasuk bawang putih, jahe, dan sebagainya. Tapi itu kan bahan kasar. Nah, harus dicari, diuji apa zat apa dalam bahan alam itu yang berkhasiat. Itu perlu pengujian. Nah, uji laboratorium. Betul. Nah, setelah ketemu berapa sih dosisnya? Nah, pada binatang dilakukan, baru jadi herbal. Setelah itu diuji pada manusia, baru fitofarmaka. Sudah fitofarmaka, baru jadi obat. Obat itu obat ratusan itu prosesnya miliar. panjang sebetulnya, Ratusan risetnya miliar. melibatkan ratusan miliar, tapi anehnya masyarakat kita malah lebih percaya pada betul. pemberitahuan dari WA itu. Gitu. Ada lemon campur jahe, bawang putih, merontokkan lemak dalam pembuluh darah. Aduh, kasihan yang percaya padahal satu penyakit itu aja penyebabnya bisa banyak ya dok? Persis. Jadi saya bilang pada masyarakat, jangan cepat percaya. Kalau ada satu zat mengklaim bisa ngobatin apa saja, pasti besar bohongnya. Gak mungkin sih. Kami sekolah dokter belajar bagaimana setiap penyakit terjadi. Misalnya keputihan ada 4 penyebab. Iya, toh? Mana mungkin satu macam zat berkhasiat bisa untuk 4-4-nya, nggak mungkin. Apalagi untuk segala penyakit. Karena jadi banyak tuh diklaim dok. Kalau nalarnya masyarakat dihidupkan, mereka tidak cepat percaya. Sebetulnya tidak katanya perlu terjadi. satu apa gitu ramuan bisa mengobati ya apa semuanya, saja ya gitu. Maka saya bilang kalau ada klaim bisa apa saja pasti bohong. Jangan dapat Nobel ya dok? Dapat Nobel kalau dia menemukan apa yang dunia kedokteran belum temukan, dapat Nobel. Oke. Baik dok, nanti kita lanjut lagi ya dok ya. Kita masih pengen tahu apa yang akan ditempuh masyarakat kalau memang sudah terlanjur sakit dan itu kan biayanya mahal ya. Betul. Oke. Tapi nanti kita kembali setelah yang satu. Tragisnya, penghasilan yang kita kumpulkan dari gaji yang itu berpuluh tahun dikumpulkan atau gaji yang kita dapat sekarang tidak bisa mengejar ongkos berobat. Karena setiap tahun kenaikan ongkos berobat itu nggak terkejar oleh kenaikan gaji. Yang tetap setia bersama kita sampai ujung hayat, bukan suami, bukan istri, bukan orang tua, bukan anak, tubuh kita. Maka hargailah, peliharalah, rawatlah, karena dia yang bersama kita sampai akhir hayat.